Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Saya Andika Indra, senang sekali hadir dalam acara dialog khusus. Acara yang senantiasa memberikan Anda informasi seputar update terbaru di Kota Bandung. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan para mitra-mitra kerjanya. Jika memang saya membacakan sepenggal tentang Kota Bandung, Bandung bukan hanya sebuah kota yang menjadi rumah bagi jutaan warganya. Lebih dari itu, Bandung adalah sebuah kisah dan sejarah yang telah tergulir lebih dari 2 abad yang silam. Sejak dahulu Bandung masyhur akan kemolekannya. Kota yang dikelilingi pegunungan ini memang menyimpan berjuta keindahan alam. Tidak hanya itu, berbagai macam destinasi wisata menarik mulai ada di tempat ini. Dan Bandung disebut dengan julukan Paris Panjava. Nah, oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang mengenai satu studi kasus terkait pandemi, efek pandemi, dan kali ini kita akan mengangkat tema perkembangan industri perhotelan sebelum dan sesudah pandemi. Seperti apa saja nanti kisah dari kesuksesan sebelum pandemi dan pada saat pandemi apa saja memang dilakukan oleh para industrial di bidang perhotelan. Kita akan langsung berbincang dengan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Bapak Arif Bonavianto. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya? Sehat selalu. Selalu optimis ya? Selalu optimis. Ada Pak Anton Susanto dari Humas Riung Priangan dan juga merangkap sebagai GM The Braga by Art Hotel. Dan juga kalau nggak salah juga ini Pak Arif juga merangkap juga ini ya sebagai General Manager di Arian Swiss Bay Hotel. Ya, ini menyangkut tadi apa yang disampaikan bahwa perkembangan ini banyak sekali orang yang memang duduk di tempat. Ada juga memang duduk di tempat tetapi berkolaborasi. Malah juga ada beberapa mitra usaha pariwisata yang saya lihat mereka juga berinovasi, tidak hanya duduk gitu ya. Dan saya lihat juga kenapa saya undang dari Riung Priangan, BP2KB, di sana ada sense bahwa apa yang dilakukan oleh para pengurusnya di dalamnya, ini banyak sekali inovasinya dan akhirnya bisa membantu pemerintah untuk bisa ya meningkatkanlah kembali pemulihan pariwisata pada sektor ini. Nah ini Pak Arif, kalau melihat fenomena untuk industri perhotelan di Kota Bandung, mungkin boleh kita kembali beberapa tahun ke belakang. Mulai dari, setuju ya kalau Kota Bandung mau nginep weekend itu susah, padat, sampai ke non bintang juga sebetulnya itu juga sudah mulai. Karena setiap orang wisatawan berpikir ada yang memang benar-benar staycation, ada yang memang backpacker. Nah itu kan beda-beda ya. Tapi melihat dari kesuksesan itu dulu seperti apa, Pak Arif, silakan. Sebelum dan setelah sekarang kali ya. Memang Kota Bandung, kalau tadi Pak Andika sedikit sampaikan, sebenarnya kan Kota Bandung itu kalau dari dulu disampaikannya bahwa Kota Bandung itu diciptakan oleh Tuhan pada saat Tuhan sedang tersenyum. Jadi kenapa saya ambil filosofi itu? Karena saya berpikir bahwa orang-orang itu sebenarnya ke Bandung itu kangen. Makanya kota yang ngangenin salah satunya adalah Kota Bandung, di mana industri pariwisata maupun kulinerinya sangat-sangat tinggi ya posisinya. Itu sebelum pandemi yang kita rasakan. Betul, sebelumnya mungkin zamannya kita belum pandemi, alhamdulillah, mungkin kalau weekend ke Bandung orang nggak bisa yang namanya go show. Biasanya mereka harus 1 atau 2 hari sebelumnya melakukan reservasi. Baik online maupun offline. Itu terjadi mungkin jaya-jayanya Bandung 2017, 2018 itu seperti itulah. Tapi bagaimanapun juga kita juga harus mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan pada saat memberikan memberikan sedikit hambatan terkait adanya pandemi. Ini juga membuatkan bahwa pelaku pariwisata hotel khususnya ataupun kulineri ini janganlah berdiri atau jalan di tempat saja. Situasi ini membuat kita ini, para pelaku ini, berpikir secara keras bagaimana caranya untuk membuat inovasi baru dalam menghadapi solusi gitu ya. Apalagi situasi ini adalah situasi yang menurut kita memang unkondisional sekali ya, dan memang tidak prediksi dan tidak pernah memiliki figurnya gitu ya. Gimana caranya apalagi menghadapi, pernah ngelihat beberapa level mungkin di pemerintah untuk level-level ini ya, aturan-aturan PPKM-nya berubah bisa berapa hari. Sudah membuat program yang lain-lain, mati. Tapi kan tetap ya. Tapi tidak mengalah. Gitu. Jadi
kita ini sebagai pelaku perhotelan itu berusaha bagaimana, kan kita belum pernah punya figurnya. Bahkan mungkin nanti mungkin Pak Anton sebagai perwakilan dari Riung Priangan juga akan menyampaikan sedikit. Kita ini para pimpinan hotel ataupun stakeholdernya hotel selalu berpikir bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini. Kalau ditanya 2021 Desember itu, November Desember itu biasanya hotel-hotel adalah season budgeting 2022. Dalam season budgeting 2022 saja, biasanya kita membuat sebuah budget itu selalu berpikirnya adalah figur sebelum-sebelumnya. What's going on in last 2 years, what's going on in last 1 years, gitu kan. Nah, kendalanya kan apa yang harus kita punya figur? Figur ini kan tidak pernah terjadi di masa pandemi ini, nggak pernah ada ya. Selama dunia berdiri mungkin kan baru kali ini kita merasakan, ya ini yang challenging buat para... Figurnya ada loh Pak. Figurnya apa? Surat edaran. Nah ini berbicara tadi ya, terkait tadi highlight mungkin tentang kemajuan di Kota Bandung. Saya pengen tahu nih, apa saja yang memang, kan ini di Riung Priangan adalah satu kumpulan para JM-JM ya. Asosiasinya ya. Ini aksi seperti apa saja memang sudah dilakukan untuk membantu memulihkan perekonomian? Ya. Nah, jadi memang di dalam Riung Priangan ini itu adalah para leaders. Jadi ada GM, ada HM, ada OM, ya, atau presiden manager, hotel manager di sana. Nah, situasi yang kita nikmatin 2017, 18, ya, itu benar-benar waktu itu kita fokusnya adalah melakukan penjualan. Nah, masuk 19 masih seperti itu, kita masih happy. Tiba-tiba di 2020 Maret itu tanggal 2 adalah korban pertama pandemi ya di Indonesia, dan tidak menunggu sekitar 10 hari kemudian semua bookingan itu rontok ya. Itu jadi kalau dilihat sejarahnya okupansi ini dari yang 68 sampai 72% di 2019, di 2020 itu kita 20%. Ya, paling tinggi sampai 3 kali sama ada 32%. Sudah paling maksimal ya? Udah paling bagus itu. Udah maksimal. Nah, perwal tadi adalah pegangannya kita. Jadi apa yang dilakukan sama praktisi ini, kita harus adapt terhadap situasinya. Kita beradaptasi dalam sana. Di awalnya memang sangat sulit. Cara kita hidup berbeda, cara kita berbisnis juga berbeda. Dulu kita punya 100 atau 200 orang, sekarang mungkin hanya punya 50 orang. Tapi dulu mungkin setelah pas ada saat pandemi ya, melihat kan ini ramainya kan di luar dulu ya. Betul. Tapi apakah ada persiapan gitu ketika ini kayaknya akan masuk ke Kota Bandung sekian? Itu terfikirkan nggak sebelumnya? Nah, ada beberapa leaders dari kita itu kita punya akses ke chain hotel luar ya. Chain hotel di luar negeri, kemudian kita punya akses juga teman-teman yang kerja di kedutaan. Jadi kita bertanya ke CDC dari Amerika seperti apa nih, gitu. Kita dapat kopinya, saya coba sebarkan ke para anggota, ke Excom dulu, nih kira-kira seperti ini. Kemudian juga sudah ada dari NGO yang mengontak, seperti dari. Tapi responnya cepat ya? Responnya cukup cepat karena sebetulnya para leaders ini dia sudah was-was. Beberapa orang dari kita sempat melalui problem-problem, tapi belum pernah problem yang ini. Ini problemnya sangat spesial. Semua ditarik nanti ditahan dulu problemnya ya. Kita akan tahu problemnya apa, karena di lain sisi mungkin wisatawan hanya melihat bahwa perhotelan itu nyaman, indah, promo gitu ya. Betul. Nah, nanti kita akan lebih banyak tahu juga apa saja sih sebetulnya masalah-masalah ataupun hambatan-hambatan sih sebetulnya yang menjadi solusi sih ke depannya. Nanti kita akan kembali lagi masih dalam pembahasan perkembangan industri perhotelan sebelum dan setelah pandemi. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus, masih dalam pembahasan terkait dunia pariwisata di Kota Bandung, dan tema kali ini tentang perkembangan industri perhotelan sebelum dan sesudah pandemi. Mungkin juga Anda warga Bandung ataupun warga Jawa Barat sekitarnya berdampak ya, mulai dari usaha-usaha Anda yang ya disebut
tidak berbisnis, tidak, tapi minimal sudah merubah pola hidup kita, namun akhirnya jadi kita lebih aware dengan kesehatan, dan malah juga ada beberapa inovasi-inovasi yang memang sebelum pandemi itu hanya biasa saja, setelah pandemi malah jadi lebih sukses. Itu banyak sekali kita jumpai. Nanti kita akan tanya juga tadi Pak Anton menyampaikan, Pak Anton ini dari Humas Riung Priangan, dan beliau juga dari General Manager dari De Braga Hotel, menyampaikan tadi ada pun masalah-masalah ya. Nah, saya pengen tahu nih masalah-masalah yang memang dihadapi dan direspon cepat untuk ditemukan solusinya gitu ya. Itu bagaimana Pak Anton? Ini masalah yang pertama kali itu adalah tentunya masalah dari pendapatan. Nah, masalah pendapatan ini juga dari okupansi juga. Okupansi tamu menurun drastis. Sementara jumlah tenaga kerjanya tuh masih tetap banyak. Oke. Nah, itu cara mengurangi gimana Pak? Kan nggak mungkin juga ya setiap jumlah karyawan semua akan stay gitu ya. Karena juga pasti dengan pemasukan itu memang harus seimbang. Jadi mungkin kalau orang dari luar yang melihatnya adalah yang dikuranginya adalah jumlah orangnya. Sebetulnya enggak. Yang dikurangi adalah jumlah harinya kerja. Gitu. Jumlah harinya kerja dikurangi dari yang tadinya 30 hari, jadi dengan kondisi cuma 15 dulu deh gitu ya. Ada yang cuma masuk 1 minggu cuma 2 hari atau 3 hari. Dilihat dari kepentingan mungkin dia ya. Nah, level bisnis ini kita lihat kalau tamunya meningkat, orangnya lebih banyak lagi. Nah, ini yang sekarang dilanjutkan. Ini harus sustain. Nah, sekarang dengan masuk ke level kedua, sudah berapa persen lagi sih anggota teman-teman SDM yang sudah dipekerjakan kembali? Cukup banyak, cukup banyak yang sudah kita. Tapi ada nggak ketika dihubungi ternyata mereka sudah bergabung dengan yang lain? Ada ya? Ada. Bahkan ada yang jadi pengusaha. Ya, jadi pandemi ini nggak semuanya masalah. Bener kan? Masalah ini kalau masalah banyak, solusi yang sedikit. Solusi. Nah, jadi kita diminta untuk kreatif. Kita bekerja sama dengan mereka, mereka jadi supplier kita segala macam bisa. Itu. That's the solution. Itu. Makanya semuanya akan berubah. Kita adaptif terhadap nah ini Riung Priangan ini adalah salah satu asosiasi di mana juga ini merupakan mitra dari usaha pariwisata, karena juga tanpa mitra Dispute Part juga ini tidak bisa berjalan sendiri ya. Nah, ini bukti nyata apa saja sih sudah dikolaborasikan, mungkin baik Riung Priangan, BP2KB, apalagi ini BP2KB tahun pertama Pak Arif ya menjadi anggota dan ketua. Awalnya anggota dulu, ketua, dan akhirnya setiap ketua kan pasti punya lifestyle sendiri-sendiri ya. Nah, Pak Arif mungkin ini lagi kenceng-kencengnya nih untuk bikin program gitu ya. Nah, sekarang yang bukti nyata untuk kolaborasi bersama Riung Priangan ataupun dengan BP2KB sendiri apa saja yang memang dipersiapkan mungkin untuk 2022 ya? Sebenarnya kalau program dari Badan Promosi sudah jelas bahwa situasi yang sekarang 2021 ini kita coba rangkumkan, kita coba formulasikan untuk membuat suatu program di 2022 ini lebih mengembalikan roda perekonomian lah. Gitu. Sedikit saya tadi sampaikan bahwa tadi yang Pak Anton sampaikan bahwa di balik masalah itu kan pasti ada positifnya. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ternyata timbullah opportunity baru dari pelaku-pelaku usaha perhotelan ini. Nah, untuk si Badan Promosi memang selalu kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, di mana target pertama tahun 2021 ini adalah untuk meningkatkan herd immunity, terutama di pekerja perhotelan ya, Pak Anton. Jadi posisi inilah yang kita lagi kejar. Semoga alhamdulillah sampai dengan hari ini kalau kayak saya melihat datanya bahwa perhotelan Kota Bandung ini semua sudah tervaksinasi. Ini menjadi salah satu strength point buat kita pada saat kita menerima kembali baik kunjungan wisatawan lokal maupun internasional. Itu sendiri mengadakan atau dengan? Enggak, dukungannya semua dari Dinas Pariwisata Kota Bandung. Dari Dinas. Tadi juga saya pernah lihat nih di Braga ada juga yang berkolaborasi dengan perusahaan langsung. Yang berwarna hijau itu, saya pernah lihat ya di daerah sana. Wis, ini luar biasa, dan ini menggunakan aset yang biasanya mungkin kalau vaksinasi berhubungan dengan ruang terbuka hijau, lapangan ataupun yang tidak berdesak-desakan. Tapi saya lihat kemarin aktivitas, saya juga mengamati ya, lagi jalan kaki, antrian smooth, semua oke, antrian juga seperti online, padahal sih enggak ada orang-orangnya ya, dan itu bisa berjalan dengan lancar, dan itu memang dukungan dari mitra-mitra ya Pak ya, Anton ya?
Betul. Nah, tambahannya mungkin di 2022 memang di Badan Promosi punya 3 tagar, Mas Indra ya. Jadi yang tagar yang pertama itu adalah kenalkan. Kenalkan itu apa sih maksudnya? Kenalkan lagi bahwa Bandung ini adalah kota yang sangat aman, dan juga kota yang nyaman dan kota yang sangat dikangeni. Gitu. Yang kedua, ramekeun. Ramein itu, ayo kita kembali lagi ke kota Bandung. Gimana pun bahwa perekonomian harus merestart dan kita sudah siap, ayo datang lagi ke Bandung. Terakhir itu kita punya tagar gasken, ayo kita gas. 2022 semua industri, bukan hanya perhotelan dan kulineri, tapi yang menyangkut dengan UMKM di kota Bandung yang sifatnya berhubungan dengan industri pariwisata dan lain-lain, ayo kita gas. 2022 kita maju lagi. Yang mau saya tanya, manual apa matic? Matic. Karena itu dia, kalau digas ini udah jelas ya, tapi saya lihat juga dari BP2KB ini sangat ya bisa dilihat rasionalisasinya oke lah gitu ya. Nah juga mungkin Anda pemirsa, mungkin apakah Anda ada yang mungkin ingin berkolaborasi dengan Disputpar, dengan BP2KB. BP2KB mungkin juga bagi Anda yang baru mengenal namanya, itu merupakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung. Jadi ini betul-betul promosinya dalam bidang 3 hal. Pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki usaha yang kaitannya ada di daerah sana, ini mungkin bisa berkolaborasi. Dan nanti juga ada dengan Riung Priangan, mungkin juga ada halnya dengan beberapa perhotelan di kawasan tersebut gitu ya. Karena juga saya melihat karena Disputpar juga sedang menggencar membuat paket-paket wisata di area setempat. Kayak nanti mungkin kayak Bapak di Braga, Pak Arif di kawasan Swiss Bear itu ada apa saja? Kereta api Indonesia. Nah, itu dia. Jadi itu bisa apa ya? Ada ya mungkin sesuatu ada strength point-nya yang bisa kita angkat dari daerah lokal tersebut. Gitu. Nah, ini kalau untuk promosi sendiri gitu ketika pada saat masa pandemi ya untuk di hotel, karena selain saya lihat semua udah melek sosial media ya. Apakah ada kesulitan ketika dalam pandemi melakukan promosi, apakah membanting harga ataukah dengan hal-hal lain gitu, dengan kampanye kesehatan sehingga orang jadi aware. Nah, ini pada saat pandemi ini kemarin perhotelan khususnya gitu membuat kampanye seperti apa nih? Mungkin silakan Pak Anton. Dalam waktu yang singkat, waktu itu leadernya hotel ini melakukan banyak hal. Salah satunya adalah mengejar tingkat hunian. Nah, sangat berpikir konvensional waktu itu kita ya, karena banyak yang melakukannya, itu menurunkan harga. Menurunkan harga pada saat lagi tamunya lagi ditahan. Ya. Yang ada malah biaya yang muncul. Nah, sudah latihan itu, akhirnya sekarang semua pada melek, tidak lagi melihat suatu kompetisi, tapi berkolaborasi dengan hotel-hotel sekitar, itu jauh lebih bagus. Sharing data yang cukup, okupansi saya udah segini, okupansi kamu berapa. Jadi saling mengisi di situ. Juga susah ada, tapi yang sekarang kita push adalah tidak yang hard selling, tapi lebih kepada yang positive story. Ya, tentang Bandung, makanannya, udah nggak lagi terlalu harga. Lebih ke positive story di situ, bahwa itu dia tadi, Bandung tuh nyaman, nggak jauh dari Jakarta. Video-video yang kita bikin menggambarkan tentang seperti itu. Ya, nggak lagi harga. Nah, saya juga melihat sekarang beberapa Instagram, beberapa ini ya, kanal-kanal YouTube dan lain-lain ya, banyak sekali yang menggunakan beberapa influencer, beberapa ya kaitannya dengan kolaborasi lah ya, dengan produk dan lain-lain. Apakah itu juga pada saat pandemi ini sangat membantu influencer dan lain-lain? Kita jadi lebih memilih mana yang memang cocok untuk room, untuk FB. Atau untuk destinasi di situ. Nah, sekarang hotel semua untuk membantu UMKM, kita sedang rajin untuk yang rempah-rempah segala macam ya, minumannya, makanannya segala macam. Nah, ini adalah supplier dari para UMKM. Ada rempah-rempah ya? Ada. Tapi yang sebelumnya memang nggak ada? Atau memang ada? Tapi karena saya melihat ada beberapa hotel yang dari dulu ada, pada saat sekarang pandemi malah jadi lebih jadi idola gitu ya. Nah, itu dia tadi, dari masalah tuh, dari semua masalah ada makna. Ya kan, yang tadinya nggak laku jadi laku banget kan sekarang. Tapi akan ada jahe jadi mahal kan. Tapi ada kemasan baru, mungkin zaman dulu mungkin ini ya jarang ada yang pesen gitu. Nah, sekarang apakah jadi ditambah apa gitu?
Jadi green tea kah atau apa gitu? Sebetulnya hampir sama aja gitu. Hampir sama, tapi kita packagingnya yang berbeda. Nah, di situ tadi ditambahin ada. Tapi setuju kan gara-gara pandemi jadi kita jadi berinovasi ya? Betul. Jadi sekarang makanya jahe mahal. Salah satunya Anda lah yang ngambil. Ya karena betul. Ya, jadi kalau dulu mungkin datang ke hotel, Bapak Ibu mau pesan apa? Es teh manis atau jus strawberry gitu ya, soda. Tapi memang sekarang metodenya juga agak sedikit berubah. Mau pesan apa Bapak? Ya jahe ada. Nah, itu ternyata yang membuat satu yang positif Tapi side. Ada lucunya nggak sih? Aduh, kenapa yang jadi jahe yang ditanya? Ya kan? Iya. Tadi kan gitu ya, tapi setelah itu, oh ternyata. Iya, bahwa itulah sekarang kebutuhannya masyarakatnya jadi mulai bergeser gitu, dengan yang sehat-sehat sekarang. Kita adaptif terhadap situasinya. Iya. Gitu. Jadi memang itu mengikuti dan memang. Jadi tren kan, Pak? Jadi tren. Oke, dan saya juga lihat salah satu minuman yang ada di De Braga ini menjadi satu andalan dan enak, Pak. Iya. Kalau hampir tiap meja ya. Kenapa? Hampir tiap meja. Iya. Kalau di tempat Pak Arif saya pernah nyobain itu minumannya di jusnya itu memang enak banget gitu. Jadi yang healthy juice. Healthy juice-nya itu luar biasa, harus dicoba. Dan ini bisa jadi salah satu orang untuk kangen. Nah, makan itu kangen. Nanti saya pengen ulas juga ya. Siap. Setiap dari Riung Priangan apakah nanti akan ada packaging khusus untuk promosi menggunakan makanan dari badan ini, promosi apakah nanti juga ada kemasan-kemasan apa saja yang memang akan kita bahas di sini ya. Dan nanti kita akan juga menghadirkan setelah sesi ini adalah Himpunan Humas Hotel Kota Bandung yang berhubungan dengan komunikasi informasi tentang perhotelan. Tetap bersama kami untuk mengetahui perkembangan industri perhotelan di Kota Bandung. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara dialog khusus, acara yang senantiasa dapat memberikan informasi dan pencerahan untuk Anda yang memang sedang mencari informasi. Dan kali ini informasinya dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, masih membahas tentang perkembangan dari industrial perhotelan pada masa pandemi dan juga sebelumnya. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Arif dan juga Pak Anton terkait apa saja yang sudah dilakukan, masalah-masalahnya, dan akhirnya sesegera mungkin didapatkan solusinya. Dan tadi juga disampaikan dari tadi ya, bahwa saya akan hadirkan himpunan dari Humas Hotel Kota Bandung yang kalau tadi secara kebijakan, secara aturan ataupun mungkin lebih ke rules. Nah, kali ini bagaimana cara penyampaiannya dari H3B ya, yang memang akan menyampaikan ya sebagai corong promosi ini kepada kita semua. Nah, ini apa saja memang yang harus dilakukan dengan bahasa-bahasa ya. Kalau ini kan bahasa kalbu, kalau ini kan benar-benar bahasa nyata, promosi yang gitu, yang strict gitu. Kalau yang Pak Anton dan ini mungkin lebih ke kebijakan yang kental gitu. Kalau yang ini angan-angan supaya cepet, harus bagus. Tapi kan promosinya yang harus penting. Ini bahasanya saya pengen tahu ini bahasa apa saja sih, bahasa yang memang digunakan. Apakah memang seperti ini ya, di Sputbar sekarang lagi mengiklan promosi Kota Bandung tidak dengan makanan, tidak dengan kuliner, tapi dengan pantun. Contoh ya seperti itu. Nah, ini kalau untuk Humas khusus hotel, ini pengemasannya seperti apa? Oke, jadi yang sudah pernah kita lakukan dan diskusikan bersama ya, waktu itu sama Ibu Kadis juga kita sempat ngobrol bahwa apa nih yang diharapkan dari Humas Hotel Bandung khususnya, seperti itu. Jadi memang ya sekarang dititik beratkan udah nggak ngomongin lagi masalah hotel per individual hotel sekarang. Gitu. Jadi kita harus jadi satu. Untung ada wadahnya, sudah ada wadahnya ya. Dan gimana caranya menarik lagi minat masyarakat untuk datang lagi ke Kota Bandung. Jadi kita udah ngomonginnya secara pariwisata Kota Bandung, pariwisata Jawa Barat secara luas seperti itu. Jadi kita langkah awalnya kita waktu itu ini adalah momen yang memang nggak pernah disangka-sangka, kaget semua ya. Kalau udah tahun 2019 mungkin kita udah agak santai jalanin. Orang berpikir bahwa kayaknya ini area sana aja deh yang dapat, akan menyeluruh dong ya. Betul. Jadi
sekarang kita discuss bareng gimana, dan kita akhirnya pengennya membahas lagi daya tariknya Kota Bandung apa, gitu. Kota Bandung ini sebenarnya kalau bisa dibilang kaya banget ya dari segi kulinernya, ya kan. Kemudian destinasi wisata alamnya juga menarik, gitu. Wisata belanjanya menarik, semuanya pandemi semuanya berubah. Akhirnya kita pengen lagi nih merimain orang-orang, masyarakat di luar Kota Bandung, apa aja sih memang sebenarnya bisa menarik mereka untuk kembali lagi ke Kota Bandung. Jadi yang pasti dimajukan kembali budayanya. Nah, langkah awalnya waktu itu kita Himpunan Humas Hotel Bandung berkolaborasi bersama gitu ya, dibantu juga dengan Riung Priangan, kemudian juga kita datengin waktu itu Saung Angklung Ujo, mungkin Pak Arief juga waktu itu sempat datang gitu dengan Ibu Kadisnya juga ya. Walaupun mungkin kita bikin suatu pertunjukan terbatas gitu, tapi kita pengen menyampaikan dari segi pelaku pariwisata gitu, kemudian juga dari kita sebagai orang-orang yang juga sama bergerak di pariwisata, walaupun mungkin bukan destinasi ya, tapi mungkin akomodasinya seperti itu, bahwa pelaku pariwisata pun ini sekarang harus bangkit kembali, gitu. Wajib bangkit kembali, benar. Kalau kita ngomongin Saung Angklung Ujo, mungkin kita cuma taunya pertunjukan anak-anak segala macam. Ternyata waktu kita berdiskusi panjang lebar ya waktu itu, ternyata di balik Saung Angklung Ujo ini ada begitu banyak pelaku jasa pariwisata, dari anak-anak sampai dengan yang tua, sampai dengan pembuat pengrajin angklung segala macam. Ini hidupnya bergantung dari ini pertunjukan ya gitu. Jadi dari sisi itulah kita bisa memberitakan kepada masyarakat bahwa ayo, nggak cuman sekedar kembali lagi ke Kota Bandung, kita bangun lagi semua nih. Jadi sebenarnya nggak ngomongin pariwisata, tapi juga kita ngomongin tentang hidup orang banyak sih sebenarnya. Itu yang waktu itu memang awal banget kita lakukan, Kang Indra. Nah, kalau untuk Humas tersendiri, apakah juga mungkin kalau dengan pemerintah udah biasa ya berkolaborasi? Ini apakah juga ada kolaborasi dengan komunitas lain di luar komunitas pariwisata atau dengan masyarakat setempat? Ini ada kesulitan, hambatan, atau malah juga sukses di sana? Nah, untuk komunitas yang pastinya sekarang ini udah mulai bergerak lagi nih ya, sudah mulai berdenyut lagi gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sendiri sekarang, terutama di Bandung, mungkin kalau misalnya bisa lihat dengan komunitas olahraga ya, yang pasti ya, yang tadi mungkin sempat dibahas juga bahwa sekarang segala sesuatu sekarang udah harus geser ke healthy lifestyle seperti itu. Jadi mungkin kita juga ada beberapa teman-teman hotel juga yang sudah mulai bikin beberapa kegiatan. Jadi ada olahraga juga gitu. Kemudian juga memang kita juga kalau ngomongin marketing, soalnya banyak nih ya, kayak 1 tahun agendanya sebenarnya banyak. Bisa bergabung dengan komunitas Earth Hour, bisa dengan komunitas olahraga. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa digali. Nah, belakangan ini memang lagi tren-trennya orang-orang udah mulai berolahraga lagi. Ada beberapa teman-teman saya juga yang sudah mulai aktif lagi melakukan kegiatan. Contohnya dengan komunitas lari, dengan komunitas sepeda, seperti itu. Ini juga salah satu yang aktif ya. Jadi kalau ngomongin marketing udah nggak ngomongin jualan aja mungkin ya, Kang Indra ya sekarang ya gitu. Tapi gimana sharingnya? Jadi saya pengen tahu sekarang untuk level Bandung yang masuk ke level 2 ya. Hunian di staycation hotel, kadang juga orang kan ketika di hotel males kemana-mana nih ya. Nah, saya pengen tahu mungkin Pak Anton di sedikit apa saja sekarang fasilitas yang masih boleh dan mana fasilitas yang memang ya mendekati boleh tapi masih dilarang gitu. Iya. Jadi hotel akan beradaptasi terhadap perwal yang dikeluarkan gitu. Nah, kita ikutin aja nih batasan-batasannya, pagar-pagar itu. Jadi dari yang waktu itu level 4, level 3, level 2, dan ini akan ketiga lagi. Jadi lama-lama kita udah luar kepala nih. Ya, sudah hatam ya. Hatam kita. Udah harus di sini. Berarti prokes. Yang pertama adalah prokesnya dulu, ya kan, untuk di entrance bagaimana. Kemudian staff kita harus sudah siap semua. Nah, ini latihan-latihan ini udah daily basis, ya kan.
Yang boleh pasti okupansi ada pembatasannya berdasarkan perwalnya. Kemudian untuk gym segala macam itu masih ada batasan. Untuk meeting sudah boleh tapi ada batasan. Begitu juga untuk social event. Nah, sebetulnya relaksasi yang diberikan pemerintah ini sudah ada. Ya udah, kita tinggal bermain di situ aja. Jangan bermain di luar itu. Dan dengan begitu, makanya nih Bandung untuk prestasi untuk membatasi COVID-nya ini cukup bagus karena kita bermain di koridor yang sudah disediakan. Iya. Kita adalah partnernya dari. Kalau tadi gym udah, tapi ini ya disesuaikan terbatas. Kalau untuk swimming pool? Swimming pool itu juga sudah boleh. Itu sudah boleh. Sudah boleh ya. Tapi cuma ada regulasi baru. Kalau dulu kan sempat ada boleh berenang asal tamu hotel. Yang dari luar nggak boleh, sempat sih dulu ya, sempat ada juga. Iya, bahkan sempat tidak boleh. Sempat tidak boleh ya. Sempat tidak boleh. Ini ada pertentangan dari tamu juga, gitu. Jadi itu saya personally mengalami juga, dan ternyata di hotel yang bintang 5 juga mengalami juga. Dan kita tinggal kasih lihat aja bahwa memang sudah ada ini loh perwalnya. Kalau you nggak mau ikutin itu berarti. Nah kalau yang belum divaksin, apakah sekarang boleh menginap atau bagaimana nih Pak? Mungkin sekarang tetap nggak boleh karena memang kita lihat dari regulasi pemerintahan pusat ya, bahwa dengan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu mengacu pada pemerintah pusat bahwa semua pergerakan manusia kan saat ini terpantau dengan namanya aplikasi Peduli Lindungi. Di mana Peduli Lindungi ini memang sebenarnya adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa sekali di Indonesia khususnya untuk lebih mempercepat herd immunity masyarakatnya dan juga menjaga supaya tidak ada lagi orang-orang yang nggak mau vaksin gitu. Sebenarnya karena vaksin ini kan memang penting saat ini kan. Jadi pada saat kita mau masuk hotel, masuk ke mall, restoran, ataupun kita melakukan perjalanan baik dengan udara, darat dan itu semuanya harus vaksin. Ini sangat membantu sekali. Dan di hotel pun juga kita sudah jalankan. Tapi pernah nggak menerima ada satu kasus wisatawan yang mau menginap belum divaksin? Itu bagaimana penolakannya? Kita tolak. Benar-benar ditolak ya, tolak. Dan sampaikan gitu. Risikonya karena bukan di dia, risikonya ada di kita. Iya. Kita tolak. Risikonya ada di kita. Itu lebih baik kehilangan 1 juta mungkin hari itu, tapi kita nyelamatin yang 50-60 jutanya. Nah mungkin juga ini untuk Anda yang tinggal di Bandung ataupun di kawasan Jawa Barat, bagi Anda mungkin yang akan menginap ataupun saudara, rekan bisnis dan lain-lain yang akan datang ke kota Bandung, juga diingatkan bahwa di kota Bandung saat ini betul-betul tertib tata protokolnya. Bagi yang sudah divaksin ini boleh menginap, tapi ya mudah-mudahan juga nanti bergulir untuk vaksinasi untuk anak-anak juga nanti akan ada, dan mudah-mudahan dengan divaksin juga menjawab, kalau saya lihat dulu di dunia pariwisata dengan adanya Peduli Lindungi minimal ada SOP baru ya. Betul. Sehingga kalau dulu kan belum jelas ini apa, ini bagaimana, kan setiap aturan, setiap tempat pasti punya aturan beda-beda. Tapi saya melihat dengan adanya aplikasi dari salah satu kementerian ini, jadi lebih banyak lagi orang yang mudah datang lagi ke mall, menginap dan lain-lain gitu ya. Itu sangat penting. Ada kelakar dulu kalau dari baru tadi siang kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Emang ada beberapa yang namanya kan orang takutlah divaksin, suntik gitu kan. Meskipun sebenarnya nggak kerasa ya Bantun ya, betul ya. Gitu. Nggak nyindir. Nggak kerasa sih, tapi demam. Cuman kan intinya karena memang regulasi ini diberikan oleh pemerintah pusat ya, lu mau nggak mau Anda harus vaksin. Wajib. Akhirnya kan sekarang saya mau vaksin. Sudah. Kenapa? Karena saya nggak bisa ke mall kalau nggak vaksin. Kan jadi ada paradigma yang lucu di situ kan gitu. Tapi saya melihat juga kemarin untuk vaksin kan untuk ASN khususnya ya, pada divaksin, dan ini juga menunjukkan bahwa si vaksinasi ini juga memang bisa berjalan dengan baik sehingga orang percaya. Jadi kalau bisa dilihat ini kayaknya duluan garda terdepan untuk bisa melihatkan kepada masyarakat. Yes, termasuk kami para pelaku perhotelan dan pariwisata. Duluan ya. Jadi itu salah satu gimmick juga, Kang Indra. Apa tuh gimmicknya? Gimmick yang bagus juga nih pada saat mungkin para Markom ada ngobrol sama media atau misalnya ada talk show seperti itu, kita juga sounding bahwa sebenarnya kita nih di hotel semua sudah vaksinasi. Jadi ini adalah salah satu juga yang memberikan kepercayaan lagi nih tamu untuk datang ke kita. Itu salah satu yang memang jadi gimmick bagus untuk
dunia perhotelan juga sebenarnya. Gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Ada yang nanti juga pengen tanya ini efek-efek yang lain dan harapan-harapan karena ini mau masuk segmen terakhir ya. Apa saja sih sebetulnya nanti mimpi, harapan dan ajakan kolaborasi kepada mitra-mitra yang lain yang memang akan menonton ini, dan kami akan hadir setelah pariwara berikut ini dan kami akan tetap menyuguhkan beberapa inovasi dan juga masukan-masukan dalam masa pandemi ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen terakhir ini. Kita masih dalam pembahasan perkembangan industri perhotelan sebelum dan sesudah pandemi bersama Ketua Badan Promosi Kota Bandung, bersama Humas Riung Priangan, dan juga bersama Himpunan Humas Hotel Bandung. Dan tentunya juga ini bagi Anda yang akan menonton di acara ini dan juga akan kami simpan di kanal YouTube. Silakan, nanti kami akan men-challenge Anda mungkin dengan satu pertanyaan ya, kita akan sampaikan di sini. Apa saja mungkin ide kreatif Anda agar perhotelan ini bisa kembali pulih dalam sektor pariwisata dengan event. Nah, event apa saja yang kira-kira cocok dalam masuk pandemi kedua, level 2, ataupun nanti ketika masuk ke level 1. Silakan, nanti ide kreatif Anda akan kami berikan ya reward dengan berupa souvenir atau mungkin voucher hotel, boleh ya? Voucher hotel. Nah, bagi Anda yang mungkin di salah satu menginap di Arian Swiss Bell, atau ya ini bukan 2 ya, atau mungkin di Braga Hotel, tapi hanya ide kreatif Anda dan yang terbaik ya. Dan juga Haris ya. Ini 3 atau dapat 3 atau satu-satu nih? Satu-satu. Bisa. Oh, silakan, ini berbaik nih dari Haris ya. Haris Citiling ya. Haris Citiling itu akan mendapatkan satu voucher menginap dari The Braga, dari Arian Swiss Bell. Tapi itu betul-betul harus ide kreatif Anda pada saat masa pandemi, mungkin dari level 2 dan level 1, apa saja yang harus ada dan bisa dilakukan oleh teman-teman dari manajemen perhotelan yang ada di Bandung, khususnya dari BP2KB, dari Riung Priangan, dan juga dari H3B. Nah, ini terkait tadi, ini karena pertanyaan ini kan dijawabnya di kolom komentar ya. Ya sekarang bentuk kolaborasi apa sih? Kalau tadi sama pemerintah kan sudah. Nah, ini kalau di dalamnya H3B, Riung Priangan, P2KB ini dengan seperti apa sih sebetulnya kolaborasi yang memang biasa dilakukan gitu? Ya, dari saya dulu berarti ya. Jadi kalau sebenarnya saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung ini, khususnya Kota Bandung ini, terbesarnya adalah di perhotelan. Jadi kebetulan kolaborasi kita sangat kental karena memang salah satu promosi Kota Bandung yang kita angkat dia kembalinya menggeliatkan perekonomian dari perhotelan. Tapi di lain itu pun Pak Indra ya, saya juga sempat selalu diskusi dengan Bu Kadis bahwa Kota Bandung ini kan bukan hanya baik itu perhotelan maupun kuliner. 2022 yang akan kita angkat adalah sejarah-sejarah lagi Kota Bandung. Kenapa sih pengen sejarah? Karena banyak sekali sebenarnya yang interesting poin yang mereka harus kunjungi. Contohnya Kereta Api Indonesia, lalu pos dan Giro yang ada di Kota Bandung terbesarnya. Itu yang sekarang, dan termasuk museum-museum juga. Itu yang akan kita angkat lagi berkolaborasi dengan kita sudah memiliki satu moda transportasi yang namanya Bandros. Nah, itu kita akan maksimalkan. Kemarin alhamdulillah Bu Kadis juga setuju, juga ayo kita kolaborasikan. Di satu sisi mendatangkan wisatawan baik pun lokal untuk melihat Kota Bandung, maka urutan ke bawahnya, turunan ke bawahnya, baik itu hotel, baik itu kuliner, itu pasti akan terus terisi juga. Mereka mau launching sebentar lagi kalau nggak Desember ya, paket wisata alun-alun. Paket wisata alun-alun. Itu keren banget. Itu keren banget. Dan belum juga paket wisata yang dari Jakarta ke Bandung. Selamat kepada area perhotelan yang ada di daerah sana. itu masih secret ya, masih belum kita sandingkan kan. Belum. Cuman ya nanti tolong diatur lah dengan mereka gitu kan. Itu mungkin jadi Badan Promosi memang bukan hanya hotel khususnya, jadi kami lebih berusaha untuk kembali mempromosikan bahwa Kota Bandung bukan hanya kuliner, bukan hanya factory outlet, tapi Kota Bandung itu benar-benar adalah kota yang ngangenin dengan sejuta macam pengalaman yang pernah didapatkan di Kota Bandung. One Stop Entertainment City. Ya. Gitu. Nah, ini mungkin kalau di segmen terakhir ada sedikit yang ingin disampaikan dari Riung Priangan, kira-kira apa nih? Riung Priangan dengan pemerintahan, dengan Badan Promosi, juga dengan H3B. Kalau dari sisi kita itu, kita lihat program kalender eventnya dari dikeluarkan oleh Badan Promosi atau dari dinas. Nah,
setiap hotel memiliki budget untuk promosi sendiri ya. Ya, sendiri-sendiri. Nah, kita akan merefleksikan ini ke programnya yang akan di launching nanti. Betul. Sehingga program yang di launching oleh pemerintah itu link dengan yang ada di kita. Jadi secara mikronya. Itu. Mamanya nanti ada yang di alun-alun. Nah, hotel harus bereaksi seperti apa? Masing-masing hotel udah punya nih budgetnya, ya kan? Nah, nanti ini nge-link juga nih ke humas, ya kan? Kita masing-masing hotel punya budget sekian, coba kita kumpulkan untuk bikin apa nih? Linknya adalah program, itu. Jadi semuanya in target, gitu. Nggak lagi lepas-lepasan, kita dalam kondisi yang kayak gini mesti bareng. Nah ini kalau dari H3B dari Humas ya, apa yang ingin disampaikan, silakan. Kolaborasi itu penting ya. Jadi di saat seperti ini kita nggak bisa gerak sendiri sebenarnya. Jadi dengan adanya Riung Priangan, kemudian adanya Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, ini jadi satu wadah yang sangat menarik untuk bisa lebih lagi menarik orang untuk datang. Kalau dari Himpunan Humas, udah pasti kita bicaranya tentang komunikasi prokes, perwal, seperti itu. Pasti kita akan update selalu lewat sosial media hotel masing-masing. Kalau untuk H3B? Ada di H3_Bandung. Ya, jadi itu juga kita highlight selalu ada apa aja, kemudian di Bandung ada event apa. Yang pasti adalah juga mendukung itu tadi, mengembalikan lagi keinginan orang untuk datang lagi ke Kota Bandung ya. Jadi mungkin kita juga bisa lakukan sesuatu di sosial media kita, karena sekarang semua serba handphone. Jadi kalau pengen kepoin tentang Bandung itu bisa tadi ya di Instagram tadi ya. Baik, terima kasih sudah hadir, namun juga karena memang kehadiran Bapak dan Ibu ini cukup spesial, kami akan berikan satu souvenir ke masing-masing narasumber oleh teman-teman dari Turis Informasi Center. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa TIC ini berada di 4 lokasi, di Bandara Hussein Sastra-Negara, di reservasi kawisata yang ada di stasiun kereta api, ada di Salapak Micro Shop yang ada di Dago, dan yang terakhir ada di kawasan Masjid Raya di Jalan Asia Afrika. Ini menjadikan satu home base-nya kantor TIC. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu update di Bandung ada apa saja, silakan datang ke sana atau bisa follow ke Instagram TIC.Bandung. Jadi TIC itu apa? Turis Informasi Center. Ya, kan sudah dijelaskan. Bapak kemana? Sekarang kita akan undang ini selain cantik-cantik, mereka juga pandai dengan berbagai bahasa. Apalagi yang datang ke Bandung ini kan ada Belanda, Jerman, Inggris ya. Dan memang kita nanti mudah-mudahan bisa dapat juga khusus translator dari mungkin ya Middle East lah ya. Dan ini satu-satu akan memberikan, boleh langsung saja. Ini akan satu-satu masuk di samping-sampingnya untuk dapat diberikan souvenir. Pak Arif silakan sebelah sini. Jadi saya dulu nih. Thank you very much Pak. Langsung saja. Satu lagi secara estafet silakan. Nah, ini adalah salah satu souvenir yang memang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata. Terima kasih. Dan setiap tahun ini pasti beda-beda ya. Ada wayang, ada lain. Nah, ini teman-teman TIC tetap di sini, dan buat teman-teman yang pengen ketemu dengan, di sini ada Yuri, ada Manda, ada Velia. Ini di tempat-tempat yang berbeda. Ada di bandara, ada di Salapak, dan juga ada di stasiun kereta api. Dan mereka juga selalu melakukan informasi untuk dapat memberikan informasi terkini, baik juga melalui Instagram Live, baik juga dari beberapa media-media yang sudah disampaikan melalui Instagram ya. Terima kasih untuk Pak Arif, terima kasih untuk Pak Anton, terima kasih Pak Indra, Kang yang sudah hadir di sini. Dan nanti mungkin kolaborasinya saya tunggu ada apa di tahun 2022. Tapi mungkin sedikit terakhir Pak Indra. Boleh. Saya hanya kembali menyampaikan lagi untuk permasalahan kita masuk kembali ke level PPKM ini 3 ya Pak ya. Jadi memang kita berharap bahwa ini menyambung, pemerintahan Kota Bandung juga meminta untuk terus woro-woro ke masyarakat bahwa euforia untuk masalah Natal dan Tahun Baru memang agak sedikit dikurangi agar cepatlah kita selesaikan masalah pandemi ini. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari perhotelan maupun H3B bahwa
kurangi dahulu untuk acara-acara Natal dan Tahun Baru agar 2022-nya benar-benar kita clean, kita majunya bareng. Clean ya. Ya, jangan ada euforia, wah ayo kita mau Tahun Baru udah lama, jangan dulu lah. Jadi cocok ya kalau dengan hashtagnya Save Event 2022. Yes. Ya, Exactly. 2021 kan itu masih oke ya. Masih oke lah. Masih oke ya. Yeah. Oke. Terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan teman-teman kami dari beberapa komunitas ataupun mitra usaha pariwisata yang telah juga berbagi menghadapi pandemi baik sesudah dan sebelum, dan juga memang dari perhotelan selalu berupaya untuk mendapatkan solusi terbaik untuk Anda wisatawan yang akan datang ke Kota Bandung. Dan juga bagi Anda yang ingin lebih mengenal lagi Disputpar secara utuh, bisa follow ke Instagram melalui disputpar.bdg ataupun di Instagram tic.bdg. Di sana banyak sekali informasi-informasi terbaru yang juga baru di launching nih, kalender event beberapa hari lalu dengan suguhan 78 event dan 10 event-event terbarukan. Karena saat ini masih hujan, saya akan tutup dengan satu pantun, jalan-jalan membawa payung, hujan rintik membanya di kendangan. Jangan lupa ke Kota Bandung, Kota Kembang, berjuta kenangan. Saya Andika Indra undur pamit, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.